padamu. Ya Allah, duduk dulu. Deg-degan. Pria tidak mampu mengatakan aku cinta padamu, tapi kita perempuan itu mudah bilang, Mas, aku cinta padamu. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena korpus kolosum perempuan tebal. Jadi dia ringan. Sama apa? Kata-katanya banyak. 20.000. Dia udah ngomong banyak, masih ada sisa. Ngomong apa ya? Bilang aja, aku cinta padamu. I love you, I miss you. Itu. Laki-laki kenapa tidak bisa bilang aku cinta padamu? Bukan, selain 7.000 tadi, bukan itu saja. Tapi apa? Laki-laki awalnya tidak tahu, saya ini cinta apa birahi terhadap istri saya. Itu penelitian. Penelitian. Ya, dia nggak tahu sebetulnya. Sebenarnya saya nih melakukan, ya, membelai istri saya, hubungan intim sama istri saya, peluk-peluk istri saya, mencium istri saya. Sebentar, ini cinta apa birahi? Laki-laki menganggap begitu. Nanti udah lama, sekian tahun baru, oh ini yang namanya cinta. Lama kali. Kenapa? Karena otak tengah laki-laki tipis. Sehingga laki-laki selalu bisa membedakan itu. Birahi, cinta, yang mana nih ya? Saking seringnya ya, terpisah-pisah sampai bingung dia. Kalau kita bisa. Makanya punten yang suaminya jarang atau nggak pernah bilang ini lazim. Bu Aisyah, tapi suami saya sudah bisa bilang ini. Ya Allah Bu, orang kalau laki-laki tidak bisa bilang ini, itu sangat biasa. Tapi kalau suami ibu sudah bisa bilang, aku cinta padamu, itu luar biasa. Ya, itu, karena itu yang nanti oleh malaikatnya suami kanan kiri, itu yang tercatat sebagai pahala amalannya, amalan solehnya gitu. Kalau bahwa seorang suami nggak bilang aku nggak bilang aku cinta padamu, nggak kena dosa, karena dasarnya emang begitu. Tapi kalau dia bisa, Umi, Abi cinta padamu, ya Allah, itu pahalanya mengalir, Pak. Gampang Pak, biar pahala mengalir. Say love to your wife. Artinya gini, boleh nggak kita nggak usah marah kalau suami nggak pernah bilang I love you. Kenapa? Emang begitu, nggak dosa juga. Kata Mbak Yanti, laki banget. Tapi dia bisa bilang itu. Ya Allah, Abi abis taklim di mana sih? Saya mau suruh suami yang lain begitu. Kan gitu. Ya. Di Rumil. Sampai sini boleh sepakat. Tahu? Sudah bisa tahu? Nah, bisa naik nggak sedikit paham? Ya? Iya. Supaya apa? Nggak usah buang-buang energi gara-gara menanti ini. Nggak usah buang-buang energi. Mending bisa buat bikin kue kek, masak kek, ya, jualan kek. Ya usah. Karena kadang-kadang kita perempuan, karena kita makhluk perasa, menanti-nanti kalimat ini, buang energi. Buang energi. Semua bergerak dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lihat suami ketawa-ketawa sama temennya. Sering ada yang begitu nggak Bu? Perempuan banget. Terus kita gitu kan? Kalau perempuan begitu, ya itu juga lazim. Tapi kalau seharusnya dia begitu, tapi dia tahan dan dia penuh pemahaman dan saling senyum aja, itu pahala mengalir.
pakai tools istighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa laki-laki? Yes. Berarti dia agak tomboy. Betul? Wanita yang sulit mengatakan aku cinta padamu, dia berarti agak tomboy. Sebetulnya kan? Sama, laki-laki juga gitu. Aku sebetulnya sayang sama kamu, tapi aku sulit bilang I love you. Itu berarti agak tomboy. Sama, ya, sama, ya. Laki-laki kan karena ketomboyannya itu karena testosteron. Kita kan punya testosteron juga, Bu. Ya, kita punya. Tapi ada perempuan yang testosteronnya cuma 1 liter. Ada yang 1,5 liter. Ada yang 2,5. Nah, yang 2,5 liter tuh perempuan testosteronnya susah ngomong aku cinta padamu. Ya, iya. Kan. Lanjut. Daftar ini hasil jajak pendapat yang diambil dari lebih 15.000 orang pria dan wanita yang berusia 17 sampai 60 tahun dengan tujuan mencari pasangan seksual jangka panjang. Artinya mencari pasangan hidupnya. Yuk kita lihat dulu, next. Menurut pria nih kata-kata pria menyangka apa yang dicari wanita terhadap pria. Satu, ternyata pria menyangka pasti perempuan nih kalau cari pria soal kepribadiannya kan gitu. Ya. Ya. Mobil pribadi. Tubuh bagus menurut pria yang dicari wanita tuh. Rasa humor gitu. Kepekaan dan ketampanan. Menurut pria, perempuan tuh kalau naksir aku pasti gara-gara ini aku nih. Kata pria. Tapi ternyata next, apa yang dicari wanita terhadap pria memang satu kepribadian, itu jelas. Ya. Kedua, wanita senang sama pria yang punya rasa humor. Betul, Bu? Dan wanita senang pada pria yang kok loncat? Peka. Ya, kembali tadi. Kepekaan. Ya. Dan wanita juga senang pada pria yang punya kecerdasan. Buat wanita, tubuh bagus pria itu nomor 5. Yang penting ini. Ya. Makanya nggak usah heran kadang-kadang, ya Allah istrinya cantik banget. Mana suaminya itu? Oh. Orang saya cuma bilang oh. Ibu gimana sih? Saya kan cuma bilang oh. Tanya. Gemes kan? Maaf ya. Kamu naksir sama dia kenapa sih? Abis dia suka ngelucu. Oh. Jadi bentuk bagus, ketampanan itu ya, nomor sekian gitu ya. Ya. Udah, yang mana udah? Nggak ada. Kalau ada 6 barangkali. Sekarang kita lihat wanita ya. Ya. Menurut wanita, apa sih yang dicari pria sebetulnya? Kita menyangka wanita itu naksir sama aku karena aku cantik. Punten, karena indah tubuhku. Punten, karena dada indah. Maaf lagi, karena bokong besar. Dan kepribadian. Kita menganggap itu. Dan anak-anak wanita modern sekarang juga menganggapnya itu. Makanya sibuk aja bagaimana caranya itu. Bolak-balik perawatan, bolak-balik lihat tutorial bagaimana cara memperindah keindahan tubuh, ya dan sebagainya. Itu kita menyangka itu. Tapi sebetulnya pria, bagaimana sebetulnya pria? Apa yang dicari pada wanita ini? Kepribadiannya. Memang pria itu terus terang dia cari cantik. Dan memang kan kita dituntun juga ya, dalam Islam juga kan disuruh begitu ya. Iya. Tapi pria ya, keindahan tubuh ntar aja nomor 5. Pria senang perempuan yang memang kepribadiannya jelas ya. Kemudian dia punya kepribadian itu, kalau kita bicara kepribadian berarti wataknya.
Ya, wataknya. Kenapa? Kenapa? Yang tadi juga wanita terhadap pria, pria terhadap wanita tetap kepribadian. Kenapa? Karena memang kan kita sudah belajar watak itu kan ada di sini. Dia akan mencari pasangannya yang kontranya, yang soulmate-nya. Ya. Saya tadi mau ke sini cepet-cepet sebetulnya, maksudnya supaya jam 9 udah di sini ngobrol-ngobrol dulu, kalau bisa makan-makan dulu gitu. Nggak bisa, kenapa? Karena ada tim Islam itu Indah minta konseling. Seorang anak muda, ganteng sekali, ya, dia watak yang pemikir, melankolis. Dia tungguin saya memang, ya, dia tungguin. Udah pada pergi semua dia cerita, Bu Dokter Aisyah saya begini. Saya belum lihat fotonya, saya langsung aja ingat saja teori itu. Karena dia melankolis, bisa jadi 88% pasangan yang dia taksir sanguinis kan? Iya kan? Yang ceria kan gitu. Belum lihat fotonya, saya cuma nembak-nembak aja. Ini ya, anaknya gembira, ceria. Iya betul banget. Disangka saya cenayang, saya bilang enggak, itu mah ada ilmunya. Ih dokter, belum lihat udah tahu, itu ada ilmunya ya Allah. Teman-teman di Rumil juga udah pada tahu. Apalagi ikut kemarin acara di mana? Sovereign sih, ya kan? Iya, jadi memang sudah ada ilmunya itu, ya. Pasti dia sering aktif di luar kan? Iya, karena dia naksir yang begitu. Secara kepribadiannya. Terus kamu abis itu udah saya tanyain itu, kenapa pilih dia? Cantik dokter, bener, ya kan? Saya nggak kasih lihat ini tadi, nggak mungkin ya, saya buka. Terus kenapa lagi kamu pilih selain sudah memang kamu lihat cantiknya? Cerdas banget. Oh gitu. Terus terus dia kalau cerita lucu. Jadi laki-laki juga senang perempuan yang cerita lucu. Abis ini beli buku-buku ya, yang tentang bagaimana cerita-cerita lucu. Iya, stand up komedi gitu, tulis aja sendiri gitu, ya. Nah, keindahan tubuh nomor 5, ya. Punten, ya. Ada laki-laki nggak melihat dada besar, nggak melihat. Ada laki-laki senang lihat dada kecil memang, ya. Dan buat kita semua. Ya, tidak usah yang teman-teman yang berdada kecil berlara diri bahwa air susu tidak banyak, bukan itu. Ya, soal air susu itu mau dadanya besar atau kecil, produksinya tetap banyak. Yang membuat besar atau kecil bukan kelenjar air susu, tapi lemak yang ada di dada itu. Bukan kelenjar air susu sama. Ya. Ini penting. Seandainya ibu yang punya anak laki-laki mau cari mantu perempuan, ya, ajarkan pada anak laki-laki, nak, tidak masalah dada besar atau kecil. Dan kamu tidak usah takut, dia akan menyusui anakmu. Yang penting sering disusui untuk menstimulasi. Ya, iya. Sampai sini bisa paham ya? Ya karena memang begitu. Jadi keindahan nomor 5 ini nih, kebaik. Ya. Termasuk di sini kepribadian apa ini? Kepribadian muslimahnya nih masuk sini nih. Wataknya memang sanguinis, tapi dia ya taat sholatnya, dia berhijab misalnya gitu. Nah itu kan masuknya di sini. Ini risetnya bukan di orang Islam, ini risetnya di London. Ya, tetapi karena itu fitrah, maka hampir sama, mau kemana aja sih, ya kan? Tuh, ya. Nah, lanjut lagi ya, next. Pria dan romansa. Ibu kalau saya bilang romansa yang kebayang ibu apa sih? Romantis itu apa sih? Tuh kan bingung kan? Bu, menurut kamus besar bahasa Indonesia, romansa itu artinya novel. Iya, novel. Tetapi isinya itu ya menggambarkan kepahlawanan, menggambarkan tanggung jawab, dan menggambarkan ada memang namanya romantisme. Ya. Bukan maksud pria tidak ingin bermesra dengan wanita, hanya saja mereka tidak mengerti pentingnya romansa bagi wanita. Maka tidak aneh kebanyakan pria tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi kalau suami, nggak romantis banget, dia tuh juga bingung.
Itu suami kita dibilangin gitu dia juga bingung. Saya bukan nggak mau mesra sama istri saya, cuman saya nggak tahu yang kayak apa. Kan gitu. Makanya boleh nggak, tidak usah apa nuduh-nuduh yang ngaco gitu. Nanti kita lihat itu romantis yang dimaksud perempuan tuh apa sebetulnya, ya. Jadi pria tuh bukan nggak mau bermesraan, mau, cuman dia nggak tahu. Kenapa? Karena juga tidak pernah melihat contoh. Siapa contohnya? Ayahnya, ya kan? Mungkin kalau laki-laki pria-pria di luar negeri ya, yang mungkin ayahnya memang juga mesra sama ibunya, dia belajar dari situ, ya kan? Nah sekarang kita supaya anak kita melihat kita juga mesra, romantis, nah kita usaha keras. Saya katakan usaha keras, ikhtiar untuk juga bisa bermesra dengan ya pasangan hidup kita di depan anak-anak supaya dia belajar. Agar apa? Dia begitu sama pasangan hidupnya. Ya kan Bu? Ibu nggak mau kan punya mantu datang sama kita? Ya, ibu, anak ibu nggak romantis. Ibu nggak mau kan? Nggak mau bikin PR baru kan? Usaha keras untuk memberikan ya contoh-contoh teladan yang proporsional, ya. Apa sih Bu Aisyah kalau kelihatannya romantis? Mesra kayak apa sih? Mesra itu ya memandang dengan wajah tersenyum, mata juga tersenyum. Itu aja. Suami datang, terus mata kita berbinar-binar, bisa nggak Bu coba? Coba latihan. Kalau mata belum berbinar-binar, yang penting bibirnya aja dulu deh. Bibir itu bikin cantik Bu. Kemarin saya habis sharing tempatnya Mbak Yanti, saya bilang bibir itu bikin cantik. Ini lihat ya Bu, perhatikan saya. Muka sama, orang sama, baju sama, pekerjaan sama, ya. Kalau saya angkat bibir sedikit gitu aja enak lihatnya ya. Tapi kalau saya turunin tuh bibir, padahal orang sama, wajah sama, baju sama, kerjaan sama, ya. Ke bawah aja doang udah jelek muka saya. Apalagi nggak seimbang. Makanya nggak usah susah-susah, mau bermesraan, mau romantis, itu fungsi di sudut bibir. Ya. Sebisanya juga, bukan hanya bibir yang tersenyum, mata juga. Bisa nggak mata tersenyum? Gampang, mau tahu mata tersenyum. Kalau mata tersenyum, semakin banyak kerutan berarti mata tersenyum. Jadi yang sudah mulai banyak kerutan berbahagialah. Ya, jadi kalau mata tersenyum tuh senyumnya tuh ininya berkerut gitu. Ada orang yang matanya tidak tersenyum, tidak berkerut, tapi bibirnya aja. Tapi kalau muka kita tersenyum, mata tersenyum, itu yang disebut basam, wajah basam. Orang juga senang lihatnya ya. Iya, jadi nggak apa-apa biar ada kerut-kerutan sedikit nggak apa-apa. Itu menandakan senyumnya asli. Nggak usah sibuk, aduh gimana ya kerut ini ya, aduh nggak usah, biarin. Tambah kerut, tambah asli. Laki-laki nggak terlalu bisa kayak kita. Kenapa? Ya karena memang otot wajah kita tuh sangat lentur. Ya, sangat lentur, nanti kita lihat ya. Next lagi. Lihat nih. Sering nggak Ibu kalau kita baca, coba yang senang baca buku, coba cek itu buku-bukunya tuh. Pasti buku romantis yang novel dan buku cara-cara memperbaiki hubungan pernikahan. Tapi laki-laki sedikit buku itunya. Dia akan lebih banyak buku bagaimana memperbaiki mobil Anda. Bagaimana mendatangkan uang dengan cepat. Itu laki-laki. Nggak usah marah Bu, nggak usah marah. Kenapa? Karena memang perempuan itu secara anatomi otaknya ya selalu ingin mau romantis. Makanya buku-bukunya soal ini, dia berusaha bagaimana menjadi romantis, mesra dengan pasangan hidupnya. Tapi laki-laki kenapa senang buku-buku atau ya bacaan-bacaan yang kaitannya dengan
ya ilmu ukur ruang. Kenapa? Karena otaknya laki-laki dominan kanan. Next. Ini laki-laki. Ini perempuan otaknya nih. Apa sih ini Bu Aisyah? Sambungan di dalamnya. Sambungan neuron. Kita Bu dari kecil Masya Allah. Allah bikin sambungan neuron kita selalu seimbang. Kiri kanan sama. Tapi laki-laki, kalau dulu ingat pelajaran kita, waktu dari kecil yang tersambung kanan duluan. Apa sih Bu Aisyah kanan? Kanan itu otak kreativitas. Otak warna. Otak bermain. Ya, otak bergerak, otak musik. Ya, otak teknologi. Makanya pernah waktu saya bilang kan, Bu, siapa yang anak laki-lakinya waktu TK main aja terus? Ada Bu? SD main juga. SMP masih main. SMA masih main. Udah jadi bapak-bapak masih main. Laki banget. Karena memang otak kanan laki-laki itu lebih dominan. Walaupun pada saat usia mulai 18 tahun ke atas, kirinya laki-laki sudah mau menyamai kanan, tapi kanannya lebih dominan. Di sini ada ukur ruang. Makanya laki-laki senang dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada kaitannya menghitung ruang gitu. Atau dia pergi keluar juga, ya. Makanya dia ya tertariknya sama, maaf, mobil kah, motor kah, kendaraan kah, bentuk-bentuk gedung kah, apa segala macam. Karena memang kanannya lebih dominan. Dan senang juga pada benda. Kenapa? Otak benda di kanan. Ya, iya. Oke, lanjut lagi. Jika seorang wanita tidak berbahagia dalam hubungan keluarganya, dia tidak dapat berkonsentrasi pada pekerjaannya. Jadi kalau kita perempuan ya di keluarga nggak bahagia, lah habis dimarahin suami, kesel sama suami, ya anak sakit, kita tidak bisa konsentrasi pada pekerjaan kita. Walaupun korpus kolosum tebal, bisa kerja tapi itu air mata nggak pernah berhenti. Wah, itu masakan nggak perlu pakai garam, sudahlah biar kadang-kadang jatuh dari air mata kita, ya. Nah, laki-laki bagaimana? Laki-laki, jika seorang pria tidak bahagia dalam pekerjaannya, dia tidak dapat memusatkan perhatiannya pada hubungan keluarganya. Ya? Artinya apa? Doakan suami kita kerjaannya berhasil. Hari ini ya Allah, mudahkan urusan pekerjaan suamiku di kantornya ya Allah, di tempat pekerjaannya ya Allah. Supaya apa? Kalau urusan kerjaannya bagus, laki-laki itu perhatian sama keluarganya. Itu satu, kan kerja kita kan doain gitu ya. Apalagi kita support. Makanya nggak usah ganggu-ganggu kalau lagi dia kerja. Suami di kantor telepon, ayah. Pulang bentar dong, bawain kue kek. Bu, nggak usah. Kenapa? Berarti nanti kerjaannya terganggu, pekerjaannya gagal. Nanti dia nggak suka sama ibu, dia nggak suka sama keluarganya. Ya, karena memang sudah begini kan, ini pembagian tugas kan. Karena anatomi otak juga, karena Allah juga yang kasih. Ya, ini ingat baik-baik. Ya. Jadi wanita orientasinya itu hubungan, pria orientasinya pekerjaan. Makanya saya suka gemes kalau ada istri-istri ya yang suaminya lagi kerja baik-baik apa banyak maunya, paling enggak suruh jemput ini jemput itu gitu loh. Ya. Kenapa? Kasihan nanti ya suami ini nggak suka sama kita. Kita menganggap, saya juga paham kenapa ibu-ibu suka banget suruh suaminya pulang bawain makanan kah bawa ini. Karena kita merasa begini, kita menganggap juga ya mungkin laki-laki begini. Kalau dia ya bahagia dengan keluarganya, maka dia bisa konsentrasi di kerjaannya. Kita menganggap begitu, tapi ternyata setelah penelitian anatomi otak yang Allah berikan bukan begitu. Sampai sini bisa sepakat dulu ya Bu? Ya. Tapi Bu Aisyah dia kerja terus.